Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Atta Suryadinata, beliau adalah Area Head Regional Office 08 dari Bank BNI 46. Tentang apa? Ya tentu tentang bagaimana situasi perbankan perkreditan di Bali pasca pandemi COVID. Ini menarik untuk kita ulas karena pandemi COVID sangat luar biasa dampaknya bagi Bali, bahkan bagi Indonesia juga, tapi Bali sangat terdampak. Kemudian kredit mengalami gangguan, perbankan juga agak sulit. Tapi bagaimana sekarang? Kita ambil di BNI 46. Kita sapa dulu narasumber kita. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik. Sepertinya suasana ekonomi sudah mulai membaik ya Pak? Kita harus optimis Pak. Jadi apapun itu kita harus optimis. Dan sekarang memang sudah membaik. Sudah membaik ya? Ya, Bali betul. khususnya sudah membaik Pak? Betul. Kalau Pak Atta memang membawahi regional Bali Pak ya? Iya betul. Karena kalau di BNI ada yang untuk Kanwil, Iya. Bali, Ada 3 provinsi, betul. ya. Kalau Pak Atta khusus yang di Khusus di dan Bali. tahu betul bagaimana kondisi Bali ya. Betul. Ya. Pak, kalau kita bicara tentang BNI, kredit yang sekarang lagi katakanlah sudah mulai membaik, sudah ada mulai ada pertumbuhan, Iya. perumahan atau UMKM Pak? Semuanya Pak. Semuanya ya? Iya. Semuanya sudah mulai Iya. bertumbuh ya. Ada peningkatan atau kalau bisa bicara tentang data-datanya atau gimana sebenarnya? Ya. Jadi gini, kita ini kan pasca pandemi ini ya pasti perbaikan ya. Ya. Nah, khusus untuk perumahan, ini kita kan kemarin sempat down nih, karena kita ini kan adalah yang banyak kita berikan itu adalah pariwisata, termasuk UMKM ini pariwisata gitu. Nah, untuk perumahan ini kita sudah mulai bergerak lagi, karena sekarang hotel mulai buka, terus pegawai-pegawai juga sudah mulai bekerja lagi, ya kita lanjutkan yang kemarin di restruct, sekarang sudah bisa kita perbaiki lagi, termasuk juga pemberian pada kredit baru. Cuman bahasanya kalau kami itu selektif lah Pak ya. Jadi tidak ini, karena ada beberapa yang memang harus kita lakukan analisa lebih gitu. Intinya itu aja sih. Jadi tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Betul, pasti itu. Karena kan kalau misalnya pasca waktu pandemi ini agak susah semua. Iya. Kemudian ekonomi mulai tumbuh. Biasanya orang kan berlomba-lomba nih Betul, untuk betul. mengembalikan recovery. Iya. Tapi BNI tetap selektif gitu Pak ya. Iya. Yang menjadi pertimbangan utama kalau tentang kredit perumahan, kredit UMKM apa yang Yang pasti kita kalau lihat kan sekarang gini Pak, perumahan ini kan tumbuh nih, semua orang butuh rumah, semua orang memerlukan rumah gitu ya. Nah sekarang kita memasarkan kepada seluruhnya. Nah seperti saya bilang tadi, di sini kan pariwisata ini, kemarin banyak yang ya dirumahkan gitu ya. bekerja. Nah tapi sekarang dengan sudah mulai dibuka lagi, ya mereka yang kemarin dirumahkan sudah mulai kita lakukan restructuring, karena khusus di Bali kan kita restructuring lebih panjang dari tempat lain gitu. Nah itu sudah mulai perbaikan gitu, termasuk pada yang baru. Nah kita juga kemarin melakukan Expo ya, BNI Expo, BNI Ray Expo 2023, itu kita menggandeng beberapa anggota Ray untuk melakukan penjualan rumah. Di Expo itu banyak juga yang laku kemarin gitu. Jadi kita semuanya kita gali lah. Jadi bukan hanya pariwisata saja, termasuk juga contoh kemarin kita juga dengan institusi, dengan ID misalnya gitu ya, kita lakukan itu. Jadi kita terbuka semua. Selama dia bisa bankable, kita analisa dia bagus, ayo kita lakukan pembiayaan gitu Pak. Kredit perumahan itu Kredit ya. perumahan. Kalau boleh cerita yang kemarin ada pameran dengan Ray, Ya betul. lumayan ya Pak ya? Lumayan Pak, bagus minat. Ya kita besar lah ya kemarin ya. Kita melakukan 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu ya. Itu animo masyarakat luar biasa gitu. Apalagi dengan beberapa program kita gitu kan. Jadi ada program khusus? ada program khusus gitu. Jadi kita cepat gitu. Nah setelah Expo ini kita juga galakkan lagi nih. Ayo kalau yang mau ini kita buka nih. Bahkan kita terbuka semuanya ya untuk semua kalangan gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa gitu kan. Yang pasti kita lakukan yang terbaik lah BNI untuk masyarakat Bali gitu. Kalau untuk perumahan apa yang ada semacam paket-paket kredit yang khusus atau gimana Pak? Kemudahan atau gimana? Jadi kemarin itu bunganya lebih rendah ya, biasanya. kita bunga ini kan namanya bunga berjenjang Pak. Jadi kan kita pinginnya semua masyarakat itu tuh aware lah terhadap kredit gitu ya. Jadi kita kasih banyak paket, termasuk bunga. Nanti seperti apa kita hitung gitu loh. Karena semua itu kan menyesuaikan dengan kemampuan debitur. Ya, debitur yang debitur ini seperti apa sih? Kita carikan jalan nanti.
Termasuk juga kan kalau rumah tuh ada beberapa tipe itu Pak. Kita ada FLPP yang rumah subsidi gitu ya. Terus ada kemarin itu rumah ya tipe menengah resident, bahkan di sini tuh ada tipe villa yang nilainya lumayan gitu. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, semua kalangan bisa kita termasuk rumah subsidi juga ya? Iya, betul juga, betul ya? Pak. Oke. Itu perumahan oke lah, sudah jalan ya Pak? Ya. Nah bagaimana kan UMKM? Gitu? UMKM. Nah, UMKM apa juga menjadi fokus dari BNI? Iya, tentu saja gitu? Pak. Kami di sini kan ada segmen kecil gitu ya. Segmen kecil tuh ada segmen menengah kalau kita. Tapi menengah kita ini udah gede gitu ya. Jadi segmen kecil itu ya salah satunya ya kalau kita ngomong ini kita ada KUR. Ya, KUR itu sampai 100 gitu ya. Terus sampai 500 sorry, sampai 500 juta. Terus kemudian juga ada BWU. BNI Wirausaha. BNI Wirausaha. Ya, itu bisa sampai 1 miliar. Oh iya? Ya, jadi kita terbuka semua gitu. Nanti para calon debitur itu keperluan seperti apa? Kita analisa, kita lakukan mana yang misalnya harus lebih gitu ya. Maksudnya apa yang harus kita berikan lebih gitu ya. Terus disesuaikan dengan kebutuhan itu gitu. Jadi begitu, dia Pak. siap melayani gitu ya. Tentu saja. Melayani membantu gitu ya, usaha-usaha. Nah kalau UMKM kita di belakang ini ada Expora gitu ya. Iya, betul. Ini powered by BNI. Gitu Iya. sebenarnya kalau boleh cerita, karena saya lihat produknya juga bagus Iya. sekali ini. Saya Iya, maksudnya, betul. ini produk ke Bali gitu Betul. ya. Gimana nih ceritanya Pak? kalau Jadi gini Expora? Pak, Expora itu kan pertama kita melayani nasabah-nasabah kita yang tujuannya ekspor. Oh, ekspor. Ya, tapi tidak tertutup juga kepada para calon nasabah, calon debitur gitu ya, yang kesulitan untuk melakukan ekspor gitu loh. Nah, kita di Expora ini ada beberapa teman-teman kami yang melakukan itu gitu loh. Jadi bisa membantu lah. Termasuk juga bagaimana cara ekspor gitu ya, bagaimana cara pengiriman barang gitu. Kami punya tim itu untuk membantu itu. Nah, kami terbuka nih. Bahkan saya pinginnya tuh di ruangan ini ya, ruangan Expora ini, ayo rame gitu loh. Ya, mungkin kami akan lakukan sosialisasi lagi kepada para eksportir atau orang-orang nasabah gitu yang baru belajar ekspor. Mari kita galakkan, BNI siap membantu gitu. Ini informasi yang menarik nih kalau buat UMKM di Bali gitu ya. Jadi bisa datang ke ini BNI di BNI Gajah Mada lantai 4. Barang-barangnya bisa dipamerkan, tapi di sini juga siap melayani kalau ada UMKM yang pingin ekspor, masalahnya apa gitu ya. Jadi kalau bertanya itu tidak perlu langsung sini juga tidak apa-apa. Di setiap cabang kami, kalau ada tulisan kantor BNI, tanya dulu juga tidak apa-apa. Oh gitu ya Pak? Produk-produk kami siap menjelaskan gitu ya. Nanti misalnya harus kemana gitu, teman-teman tim kami sudah bisa mengarahkan. Oke, fokus BNI untuk Expora ini apa Pak? Apakah memang membiayainya atau apa saja yang? Ya semuanya Pak. Semuanya, ya? Kalau memang itu perlu pembiayaan, kami akan biayai. Kalau kita hanya membantu untuk mencari jalan seperti apa, ya kita bantu juga gitu. Kalau saya lihat di barang-barangnya lumayan Pak ya, ada minuman juga, ada. Ya, ini semua produksi sini Pak. Produksi Bali. Iya, ini, produksi Bali semua ini. Tapi jadi bisa dilihat tuh, ya macam-macam nih. Saya pengennya juga lebih banyak nanti di sini. Jangan hanya di sini saja gitu. Di setiap tempat kita bisa ada melayani itu. Ya. Tapi ini contoh-contoh saja ya. Jadi tidak semuanya kalau kita taruh sini semua ya banyak sekali gitu. Teman-teman saya nanti kebingungan juga mengenai ini. Jadi ini sudah ada nih. Oh, sudah ada. Sudah ada ya. Produk-produk yang dan ini sudah ada di sini, sudah di pasar. Kalau apakah yang katakanlah boleh pameran katakan walaupun ini tempat apakah mereka harus nasabah BNI menurut saya atau gimana Pak? Tidak Pak, boleh. Boleh ya. Jadi boleh lah. Nanti kita lihat lah seperti apa gitu ya. Tapi intinya kami kan kami ini ingin membantu menggalakkan ekspor. Di Bali ini sudah sangat terkenal ekspor ya. Jadi banyak orang dari luar pun ekspornya juga melalui Bali. Ya, jadi masih banyak seperti itu. Nah, kita menjembatani itu untuk bisa melakukan ekspor. Jadi begitu Pak. Banyak yang dilakukan oleh BNI Pak ya. Ya. Kredit juga membantu ekspor. Pak, kalau cerita boleh yang agak kurang ini lah. Nah, kredit macet. Non-performance loans. Iya. Masih ada kan gitu Pak? Gimana? Atau sudah menurun dibandingkan dengan waktu pandemi gitu? Ya jadi gini Pak, ya namanya kredit macet itu kan pasti ada. Jadi itu apa ya ibaratnya dari proses itu pasti ada lah ya gitu. Tapi itu kita sudah mulai sebelum macet pun, sebelum menjadi macet atau pada saat bermasalah kita sudah lakukan pendekatan. Termasuk yang tadi saya cerita restruct itu, di restruct dulu gitu ya. Tapi kalau tidak, ya nanti ada salah satunya ya kita
mencari jalan dengan ya mungkin ada menjual jaminan atau non jaminan seperti itu, atau seperti apa kita bicarakan gitu. Karena yang namanya kredit ini kan kita kepercayaan ya. Jadi ya itu kita harus bersama-sama gitu. Tapi ini sudah menurut saya sudah membaik kok. Sudah mulai menurun lah NPL lah ya, karena kan ekonomi sudah mulai Iya. membaik. Tapi kalau nasabah-nasabah yang nakal-nakal ada aja sih Pak. Ya, memang seperti itulah gitu ya. Jadi kan kita Orang-orang sudah ada seperti- mekanisme Pak. Jadi mekanismenya salah satu adalah Oke. menjual jaminan. Oke. Pak Akta, sebagai closing statement dari Pak Akta, sebagai ya perbankan lah di Bali ya. Kita kan tadi Pak Akta bilang di awal optimis kita harus. Iya. Mungkin mau motivasi lagi masyarakat ya. Bagaimana menggunakan jasa perbankan juga untuk Iya. menggerakkan perekonomian Bali. Silakan Ya, Pak Akta. terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua masyarakat Denpasar, masyarakat Bali gitu ya. Kami membuka diri untuk semua penyaluran kredit termasuk dana juga ya. Tadi kita lupa cerita dana ya. ya. Tapi penyaluran kredit kita siap gitu. Dari konsumer jadi kredit perumahan, terus kemudian juga kredit kecil dan kredit menengah gitu. Kami siap melayani. Silahkan datang ke kantor-kantor kami, sampaikan apa yang diinginkan gitu ya. Nanti kita akan menjelaskan. Ya mungkin itu dari saya. Ya, siap membantu melayani. Ya siap. Baik, terima kasih Pak Akta atas waktunya, dan demikian tadi wawancara saya dengan Pak Akta Suryadinata dari BNI Patnam. Tentu ini bagian dari bagaimana memotivasi masyarakat Bali untuk segera bangkit pasca pandemi COVID ini. Mudah-mudahan ini BNI perannya cukup lumayan bagus dan besar sehingga perekonomian Bali bisa segera bergerak kembali. Ya, Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.